Tadi sudah dibaca ya, Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 ya. Kita sudah bicara tentang orang kusta yang datang pada Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati, dia bilang pada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak mau, harus mau Tuhan. Kira-kira begitu. Itu doa kita ya. Dia datang pada Tuhan dan bilang pada Tuhan, kalau Tuhan mau. Ini doa orang yang luar biasa ya. Ketika dia bilang kalau Tuhan mau. Kalau kita kan nanti di belakang baru bilang Tuhan mau. Kalau ini terbalik berdoanya dia. Dia bilang begini dulu ke Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Tuhan dapat menyembuhkan saya. Kalau kita lain. Tuhan, 1, 2, 3 dan kita sebut. Baru yang terakhir kita bilang, semoga ini berkenan kepada Tuhan. Ya, di doa. Atau supaya agak rohani dan sedikit baik hati, biarlah kehendakmu yang jadi. Benar nggak gitu? Jadi sebut dulu urutannya, permintaannya, baru di belakang, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu kan, harusnya kata itu kan yang kita ingat terakhir ya. Yaitu, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, waktu Tuhan lama jawab, kita bilang apa ke Tuhan? Kita masih bilang begitu nggak? Biarlah kehendakmu yang jadi. Itu bilang, Tuhan, kok lama sekali. Tuhan, apa yang kurang dalam permintaan saya? Kenapa kok lama sekali ya terjadi? Ya, padahal kan kita bilang di belakang ya, biarlah kehendakmu yang jadi. Tadi di itu Ariel berdoa begitu. Kami minta bla 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 bla, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Begitu ya bahasa kita ya, hampir seperti mantra itu. Ya. Biarlah kehendakmu jadi, tapi di hati jangan sampai nggak jadi, Tuhan. Jangan sampai Tuhan. Siapa lagi kami bermohon Tuhan? Hanya kepadamu. Bagus banget kata-kata itu. Ya kan? Dan akhirnya kepada orang kusta itu Tuhan bilang, aku mau. Nah, sayang sekali kita belum merenungkan itu hari ini. Ya. Kita belum mau merenungkan tentang aku mau. Kita mau lihat dulu tentang orang banyak. Di sini setelah Yesus turun dari bukit, itu Matius pasal 8 ayat 1. Setelah dia turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Setelah turun dari bukit, dari melakukan apa? Dari mengajar ya. Dari dia mengajar. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saya mau saudara lihat di pasal 4. Dalam Matius ini di pasal 4, saudara akan lihat mulai ayat 23 dan sampai ayat 25 ya. Itu tentang itu latar belakang orang banyak itu. Yaitu Yesus berkeliling di seluruh Galilea mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan penyakit. Tersiarlah berita. Itu ayat 24. Karena dia selain mengajar, dia didatangi oleh orang-orang yang buruk keadaannya. Itu ayat 24. Matius pasal 4 ayat 24. Tersiarlah berita di seluruh Syria, dibawalah semua orang yang buruk keadaannya. Itu kalau buruk keadaannya saudara nggak bisa bayangkan kan? Kalau cuma dibilang sakit, ya mungkin minggu lalu saya bilang bisul, tapi sudah sembuh kayaknya orang yang kena bisul itu kan? Mau tumbuh lagi? Jangan. Ya kan? Pas saya bilang gitu, jadi saya ada bisul 1, yang satu bilang saya 2, saya tumbuh bisul di sini. Itu makan tuan namanya. Ya. Jadi banyak orang yang buruk keadaannya, menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Waduh, kasihan banget. Saudara perhatikan itu? Buruk keadaannya, menderita pelbagai penyakit. Apa itu Ibu Ratna namanya? Komplikasi. Apa itu penyakit yang banyak yang kumpul di satu orang? Kita baru sakit pinggang aja udah setengah mati kan, sampai ke gereja nggak bisa. Kenapa Pak akhirnya? Sakit pinggang. Ibu Upi, karena Ibu Upi. Kenapa nggak ke gereja? Ibu Upi tanya ke saya. Kenapa Bapak itu nggak ke gereja? Saya bilang flu, tapi kan kakinya bisa jalan. Oh iya benar Ibu Upi. Benar. Nggak ke gereja kenapa? Baru mau flu. Ini kalau saudara baca di sini. Keadaannya buruk, menderita berbagai penyakit dan sengsara. Aduh. Dan orang banyak itu
berbondong-bondong ayat 25 mengikut Tuhan. Itu yang ada setelah itu di pasal 5 ketika orang banyak berbondong-bondong dan Tuhan Yesus berkhotbah kepada mereka. Apa yang mereka lihat setelah Tuhan Yesus berkhotbah? Di pikiran mereka tentang Tuhan Yesus itu di pasal 7 ayat 28 dan 29. Yaitu mereka setelah mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, takjublah mereka. Orang banyak takjub karena dia mengajar penuh kuasa, tidak seperti ahli Taurat. Jadi seperti ini saudara, waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, diuji di padang gurun, lalu dia berjalan berkeliling. Jadi dia nggak diam di tempat. Tuhan Yesus berjalan berkeliling memberitakan Injil kerajaan Allah, menyembuhkan orang, dan orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada sesuatu yang terjadi di Indonesia, di Israel. Kalau di Indonesia terjadi sesuatu demo, kan? Kalau ini ada sesuatu yang terjadi di Israel, ada seorang yang luar biasa. Ratusan tahun tidak ada berita tentang Allah. Mulai dari Maleakhi sampai Matius itu nggak ada berita. Sekitar 400 tahun itu senyap. Tidak ada firman Tuhan. Sehingga pengajaran waktu itu menjadi rusak. Ahli-ahli Taurat mengajar berbeda dengan yang Tuhan ajar. Bukan yang Tuhan mau yang mereka ajarkan. Mereka ajarkan berbeda. Mereka punya firman Tuhan, perjanjian lama. Dan banyak sekali sekolah-sekolah apa itu, nabi. Di mana orang dididik untuk melayani Tuhan, mengajar Taurat. Tapi yang mereka ajarkan bukan yang Tuhan ajarkan. Mereka tambahkan pengajaran itu. Banyak sekali yang mereka tambahkan. Lalu muncullah berita. Ada suara di padang gurun dari Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu murid-murid Tuhan suruh mengajar. Dan Tuhan Yesus juga mengajar, bertobatlah kamu. Kerajaan sorga sudah dekat. Muncul berita itu, bertobat kamu, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat dari mana? Bertobat dari apa? Kenapa harus bertobat? Kami bangsa yang punya Allah. Kami punya pengajar-pengajar. Ketika disuruh bertobat bingung mereka, apa yang mesti ditobatkan? Bertobat dari apa? Kira-kira saudara mau nggak kalau saya bilang begini, kalau ada hamba Tuhan di sini berdiri, lalu dia bilang begini, saudara-saudara bertobat. Saudara kan, saya lakukan apa? Saya minggu ini baik-baik aja hidup saya. Nggak ada masalah saya. Kenapa disuruh bertobat? Nggak ada masalah hidup saya. Itu yang orang Israel. Dan Yesus ketika bilang bertobatlah. Bertobat, orang banyak melihat, dia tidak hanya berkata bertobatlah. Tetapi dia menyembuhkan, dan sudah lama orang Israel tidak melihat itu. Yesus datang dengan itu, dengan berita dan kuasa. Berita dan kuasa. Dan orang Israel takjub melihat itu, luar biasa. Lalu mereka mulai membandingkan dengan pengajar-pengajar yang ada. Kalau ahli Taurat, bagus di pakaian mereka. Jubahnya panjang, kalau jalan bunyi-bunyi, kring, kring, begitu kalau dia jalan. Ya kan? Mereka takut sekali kotor, nggak boleh sentuh dengan orang. Kalau ada orang yang kotor, mereka bilang, kamu tidak pantas dengan saya, kamu najis, minggir. Saya ini imam, saya ini hamba Tuhan, tolong minggir. Itu yang mereka dapati. Ada banyak hamba Tuhan tapi jauh dari jemaatnya. Ya paling cuma mondar-mandir di mimbar ini, dari sini ke situ, dari sini ke situ. Ya kan? Tapi dia datang, Yesus datang mengajar dan bersama-sama dengan mereka. Dia berjalan berkeliling bersama-sama dengan mereka. Kalau saudara lihat di sini. Dan dia mengajar. Dia mengajar sambil orang banyak itu. Masih ingat tadi pasal 4? Sengsara, ya kan? Yang datang mengikut dia itu bukan orang-orang yang punya segala macam. Bukan orang-orang yang bisa datang dengan keledai apa kedelai? Keledai. Ya. Kalau datang dengan kedelai, tahu itu ya. Datang, orang-orang tidak datang dengan mengendarai keledai, kereta berkuda, enggak. Yang mereka datang dengan tilam. Mereka datang dengan seperti tempat tidur yang mereka gotong bareng-bareng. Ya kan? Sambil peluk orang lain dan berjalan. Ayo tahan kamu, di sana dia. Itu Tuhan ada di sana, Rabi ada di sana. Sabar ya, kita jalan terus.
ada yang bawa anaknya, dan semua itu adalah orang-orang yang sengsara. Tadi kita sudah baca. Ya, orang-orang yang sengsara, yang sakit, berbagai macam penyakit. Jadi orang yang datang itu bukan orang yang punya sesuatu. Punya sesuatu tapi bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi sesuatu yang sakit. Dan Yesus mengajar setelah itu, dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia mulai dengan kata, berbahagialah. Yang datang sakit. Saudara kan pernah ke rumah sakit ya? Ya kan? Nggak ketemu pendeta kan di sana kan? Ketemu orang sakit. Saudara lihat mereka kalau duduk. Duh, apalagi kalau BPJS itu kan antrian panjang. Itu muka. Saudara, berdoa terima kasih nggak ada waktu itu. Kenapa saya tahu? Pengalaman. Ya kan? Sudah antri, tiba-tiba ada bapak satu lewat. Pak, belakang. Ya, soalnya saya Pak sakit begini, ini udah nggak bisa, sama, mundur. Ya kan? Begitu nggak? Ada nggak bilang begini? Oh ibu sakit, silakan ibu duluan. Nggak apa-apa, saya juga sudah lama sakit, nggak apa-apa. Begitu nggak? Kita akan bilang begini, sama-sama sakit Pak. Jadi mohon sama-sama sabar. Tapi yang ngomong itu sedang tidak sabar. Ya kan? Semua sakit dan datang pada Tuhan. Dan dia duduk di atas bukit dan dia mengajar. Semua terpesona. Saudara bayangkan? Bisa bayangkan situasi itu? Dia mengajar dari kampung ke kampung. Dan semua orang mengikuti dia. Orang yang sakit, yang punya masalah datang pada Tuhan. Dan yang Tuhan lakukan adalah dia sembuhkan. Sesudah itu setelah mereka sudah sembuh, apa yang dia buat? Dia ajar. Yang dia katakan pertama adalah, berbahagialah kamu yang menderita. Ya kan? Tapi kan sudah sembuh ya. Ya, sudah sembuh ya. Sudah nyaman. Orang kalau sudah diberkati, biar Tuhan Yesus mau ngomong apa, pasti duduk dengan tenang. Ya kan? Kalau sudah diberkati. Tapi kalau belum diberkati, duduk begini tapi. Aduh, hari ini kok salah datang, ini pengkhotbahnya khotbah kok nggak benar ya. Tuhan tolong supaya cepat selesai ini ibadah ini Tuhan. Aduh. Kalau saya tahu begini masih nggak datang. Ya kan? Udah gitu, dia Pak pengkhotbah baru setengah jalan, dia sudah begini. Masih panjang ini. Ada jam di tangan, lupa bawa, terpaksa lihat ke belakang. Masih lama. Aduh. Akhirnya Alkitab yang dipegang jatuh. Karena sudah turun pelan, tangan sudah tidak punya tenaga. Alkitab yang dipegang lepas. Kalau Alkitab jatuh, dia lama sekali ambil karena Alkitab. Tapi yang jatuh HP. Waktu HP jatuh, hilang ngantuk. Karena yang jatuh HP. Ada yang begitu di sini? Nggak ada ya? Haleluya. Tapi kalau nanti minggu depan Pak Lexi ya. Pokoknya Pak kita lihat kalau ada yang jatuh HP, langsung amin kita. Ya kan? Karena belum mulai sudah begini. Ya ampun, panjang ini. Aduh. Tuhan tahu saudara. Jadi yang sakit dia sembuhkan dulu. Supaya konsentrasi. Yang dompet-dompet kosong, Tuhan penuhi dulu. Tadi penuhi dompet? Enggak ada? Pak Udin bilang dia hadir di gereja, lalu pendeta bilang begini, saya berdoa supaya Tuhan berkati saudara. Angkat dompetmu, nanti Tuhan isi penuh. Dan Pak Udin angkat dompet. Dan Tuhan doakan, isi penuh. Lalu Pak Udin tidak penuh dompetnya. Ditanya, kenapa Pak Udin nggak penuh dompetnya? Ternyata waktu dibaptis, Pak Udin ingat ada di sakunya ada dompet. Jadi dia ambil, dia angkat. Yang dibaptis badannya, dompetnya nggak dibaptis. Jadi akibatnya dompetnya nggak terisi. Enak begitu kan? Enak kalau sudah ada masalah lalu datang pada Tuhan, sembuh dulu, baru dengar firman Tuhan. Nah itu dia.
Masih ada yang menderita hari ini? Tadi ada yang bersaksi menderita enggak? Sebab kita kalau udah berdiri di sini, begini saudara-saudara, aduh berat banget penderitaan saya. Saya sudah tidak tahu bagaimana mau minta pertolongan pada siapa. Saya sudah berat sekali. Itu satu. Yang kedua, saya sebenarnya malu mau mengakui, tapi saya lebih parah dari ibu yang tadi. Yang ketiga pikir-pikir, apa saya maju apa enggak ya? Akhirnya kita, ya pendeta mau khotbah, hendaklah kamu memberi, jadi batal Pak Leksi khotbah kalau sudah begitu, kalau sudah bicara penderitaan di sini. Jadi bilang begini, siapa yang mau melayani Tuhan? Jadi nggak jadi. Khotbah itu, diputar khotbahnya. Marilah kita yang sakit-sakit ini saling mendoakan. Saudara lihat banyak menderita datang pada Tuhan, ya. Lalu Tuhan sembuhkan. Mari sekarang lihat orang banyak yang ada di pasal 8 itu. Mereka berbondong-bondong mengikuti dia. Setelah selesai mengajar. Ya, di pasal 8 itu setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, mereka masih berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Tadi kan dalam keadaan sakit, mereka ikut Tuhan. Sekarang sudah sembuh, tapi mereka masih tetap berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Itu pasal 7 tadi. Yaitu mereka takjub karena pengajarannya. Saudara lihat, ternyata ketika mengalami sesuatu dari Tuhan, lalu Tuhan ajar, mereka jadi takjub karena itu. Dan mereka berbondong-bondong mengikutinya. Itu orang banyak yang datang pada Tuhan. Sangat sulit saudara orang banyak mau ikut Tuhan. Apalagi yang datang itu melupakan segalanya. Dia bawa orang sakit. Saudara bayangkan kalau ke gereja suami istri, ada yang bilang ini, buruan mah. Tunggu semengken belum jelas. Semengken maksudnya ini Pak. Apa? Lipstick. Nah lipstick kelebihan. Sekarang masih syukuri nggak kelihatan karena pakai apa? Masker. Kalau dulu nggak pakai masker tebal banget. Dikasih tebal. Sampai bilang stop nggak bisa. Karena kalau bilang stop, nah nanti. Jadi dia bilang stop supaya yang ini nggak ketemu, ya kan? Pernah nggak kalau mau datang gereja? Buruan makanya dari tadi siap. Itu mau ke gereja. Pernah alami? Enggak, kayak ini orang-orang ini memang buat ini bagus itu kan. Begitu juga di mobil, lagi bawa mobil ada yang serempet. Ada otak memang, mau ke gereja nih, tahu enggak kamu? Begitu dia. Ya kan? Ada yang mengalami gitu? Enggak ya. Enggak usah tanya saya. Orang saya pernah marahin orang. Pakai. Terus dia bilang, maaf Pak Pendeta. Ah, mampus kan? Mulai itu sekarang nggak pakai begini saya cuma dalam hati aja begitu. Pernah begitu, baru sampai di sini bilang begini, terima kasih Tuhan Engkau baik menuntun kami tiba dengan selamat. Nah tadi di jalan ngapain? Tadi di jalan ngapain? Hah? Kalau perlu kejar biar lewat gereja, dia serempet di lampu merah sana, kita kejar terus, hati-hati kamu. Lalu terlambat balik, datang gereja, terlambat, macet Pak. Macet, padahal bikin dosa di jalan. Ini biasa aja nih cerita ini, renungannya cuma biasa kok, ya kan? Tapi itu yang kita lakukan kan. Saudara lihat tuh orang-orang itu ikut Tuhan. Mereka ikut terus karena pengajaran Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan itu? Ketika ada seorang kusta datang, mereka memang menyingkir. Di sini, seorang kusta itu datang, sakit kusta datang dan sujud menyembah. Orang banyak itu ada di mana? Lari mereka. Orang banyak itu ada di situ. Mereka cuma bergeser saja dan orang kusta itu datang dan sujud di kaki Tuhan dan mereka melihat itu. Mereka melihat ada orang yang penderitanya lebih dari mereka. Mereka cuma sakit pinggang, mereka cuma kerasukan setan, mereka cuma seperti itu. Tapi yang ini hina dina. Ya, yang ini najis. Orang ini sangat menderita, diusir dari tempatnya, dikutuk oleh orang-orang dan dia datang. Dan puji Tuhan orang-orang yang tahu kebenaran itu, mereka mundur. Walaupun tidak semua menjadi orang percaya, tapi mereka mundur dan lihat orang yang lebih menderita dari mereka. Dipersilakan datang bertemu dengan Tuhan. Itu prinsip orang percaya seharusnya. Ketika ada yang lebih menderita, ketika ada yang susah dan mau datang pada Tuhan, berilah jalan padanya untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun sakit sekali waktu melihat orang kusta itu. Mungkin bilang begini, kalau dia anak, dek sini, dek minggir. Jangan terlalu dekat. Tetapi saudara tahu tidak ada yang mengusir waktu itu. Dari orang itu. Ya, padahal harusnya dia diusir. Kenapa?
bukankah mereka juga mengalami hal yang sama? Ketika mereka sakit Tuhan juga sembuhkan? Bukankah mereka juga mengalami hal sama? Ketika mereka membawa saudaranya datang pada Tuhan dan Tuhan sembuhkan dan mereka bilang haleluya. Sekarang orang itu datang sendirian, datang pada Tuhan. Dan mereka melihat itu. Dia datang pada Tuhan. Dan orang itu sujud. Mungkin saya lebih rendah dari dia. Saya tidak sujud pada Tuhan. Tapi dia datang dan sujud pada Tuhan. Orang itu datang dan sujud pada Tuhan. Dan orang banyak itu melihat itu. Saudara, pernahkah melihat ada orang yang datang dan sujud pada Tuhan? Pernah ya? Berarti sama dengan orang banyak itu. Mereka lihat orang itu datang. Padahal mereka sendiri dengan begitu banyak persoalan waktu mereka datang pada Tuhan. Bayangkan aja kalau dari kota-kota, ya kan? Lalu datang bawa orang sakit, itu kan susah sekali ya saudara. Nah orang sakit kan cengeng. Nggak ada orang sakit ketawa-ketawa, jarang. Kecuali sakitnya di bagian lain kan, di bagian yang tak terlihat oleh awan yang tebal tadi lagu itu. Yang bisa ketawa-ketawa. Tapi yang sakit pelan-pelan. Hati-hati, orang itu udah hati-hati. Dia bilang, mau bawa ke Yesus atau enggak deh? Ya, kita mau bawa apa enggak nih? Ya bawa, nah, udah diam. Tapi kan pinggang, diam aja. Cuman mau dibawa juga kan begitu kan? Orang sakit kan seperti itu kan? Tapi yang kusta ini datang sendiri, dia sakit sendiri, dia menderita sendiri, dia dengar sendiri tentang Tuhan, dia datang sendiri pada Tuhan, dan orang banyak itu memberi jalan padanya. Seperti itulah seharusnya orang percaya. Ya? Dan orang-orang itu ada di situ. Mereka melihat begitu banyak mujizat. Dan yang paling penting mereka mendengar kata Tuhan Yesus seperti ini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Wow. Bayangkan kalau kita punya saudara, lalu kita dengar Tuhan bilang padanya, "Kamu lagi sakit ya? Aku mau sembuhkan engkau." Apa yang kita mau buat? Bahagiakah saudara kalau ada saudaramu, ada masalah, dan saudara mendengar Tuhan bilang, "Aku akan atasi masalah." Atau saudara lihat dia bergumul dengan doa kepada Tuhan, dan satu waktu Tuhan buat dia berdiri tegap sebagai orang menang. Apa yang kita mau bilang pada Tuhan? Orang banyak itu yang mempersilahkan orang kusta itu lewat dan datang pada Tuhan, mereka mendengar kata Tuhan, "Aku mau." Hebat banget ya. Bayangin kalau saya ada di situ. Ketika Tuhan bilang, "Aku mau," kamu orang yang paling beruntung. Kamu datang sendiri pada Tuhan, tidak diantar oleh siapapun. Dan kamu datang dengan kerendahan hati pada Tuhan. "Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat sembuhkan saya, engkau dapat lahirkan saya." Tuhan hanya lihat, dan semua orang itu lihat, dia mau bilang apa nih? Apa yang Tuhan mau buat nih? Apa yang Tuhan mau buat? Dan Tuhan bilang, "Aku mau." Plong tidak? Saudara bahagia nggak kalau ada orang lain, saudara-saudara, saudaranya saudara, dalam masalah, lalu dia diberkati oleh Tuhan? Bahagia? Senang ya? Ya kan? Atau begini, "Tuhan, dia kan baru 3 bulan berdoa. Saya sampai dengan minggu ini udah 5 bulan Tuhan. Kok belum ya? Kenapa ya Tuhan ya? Apa yang kurang pada saya ya Tuhan? Saya udah pakai bahasa macam-macam berdoa Tuhan. Tinggal bahasa roh karena saya belum latihan. Tapi saya sudah semua. Bagaimana Tuhan?" Atau kita akan lihat, "Tuhan terima kasih. Saya tidak kenal orang ini. Dia orang kusta, hidup di luar kota, tapi engkau mau menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan Yesus." Bagaimana kalau orang banyak bilang seperti itu kepada Tuhan? Orang banyak itu kita tidak tahu namanya. Tapi mereka sedang menggambarkan kita-kita. Orang yang dekat dengan Tuhan. Kita membawa masalah kepada Tuhan. Dan Tuhan selesaikan. Lalu Tuhan ajar, berbahagialah. Jangan khawatir, jangan menghakimi. Tahu enggak, aku ada bersama dengan engkau. Dan kita selalu rindu kata-kata Tuhan itu. Lalu ada orang dengan masalah datang pada Tuhan. Dan Tuhan selesaikan masalahnya. Seharusnya kita bilang, kita memang tidak salah memiliki Tuhan seperti ini. Memang Tuhan ini adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Terima kasih kepada Tuhan yang menyembuhkan dia. Saya bangga Tuhan. Saya yang hanya melihat saja bangga. Pernah nggak saudara bangga cuma dengan menjadi penonton? Pernah kan? Tanya Pak Riman itu. Penonton sepak bola.
nggak pernah main. Tapi kalau Messi bermain, gol kan? Mantap kan? Messi ngasih apa ke lo? Ya? Messi kasih 5.000 untuk persembahan? Enggak. Messi kasih apa? Nggak ngasih apa-apa. Ya kan? Tapi kita bangga kan? Kalau kita nggak kenal ya. Apalagi kalau saudara seiman kita ada masalah, lalu akhirnya dia datang pada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan dia. Dan mereka juga mendengar kata-kata Tuhan kepada orang itu. Jangan bilang-bilang ya. Ya kan? Tuhan bilang sudah sembuh ya. Kamu pergi ke imam-imam, tapi jangan cerita ke orang. Orang itu bilang begini. Bukan bilang ya kalau begini ya. Ya kayak Ariel, jangan bilang-bilang ya. Udah cukup itu kan. Jangan cerita kemana-mana. Tapi sampai di sana, jalan bajunya kan berantakan kan. Gusta kok. Kalau sampai di sana, imam bilang, imam, oh udah sembuh kamu. Siapa yang sembuhkan? Bilang nggak ya? Kan gitu ya? Bilang nggak ya? Bilang nggak ya? Siapa yang sembuhkan kamu? Bilang nggak ya? Dan ternyata dia cerita ya. Akhirnya dia bilang, yang sembuhkan tuh Yesus. Dia lupa Yesus bilang, jangan kamu cerita kan? Tuhan marah nggak sama dia? Nggak bilang di sini Tuhan marah kan? Tapi orang-orang yang banyak itu pasti akan bilang begini, kamu memang nggak ada otak. Tuhan sudah sembuhkan kamu. Waktu kamu sudah dibilang jangan bilang-bilang, kamu malah bilang. Bisa kan begitu kan langsung hakimi kan? Orang banyak. Tapi bisa jadi orang banyak begini, sama kita juga begitu. Waktu saya sembuh, saya sih nggak mau cerita, tapi karena bahagia, kan cuma ada 2 itu kan? Akhirnya kami cerita. Jadi saudara, orang banyak itu adalah kita. Yang datang pada Tuhan dengan begitu banyak persoalan. Yang datang pada Tuhan hanya untuk mendengar apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Kalau kita di gereja ini, kalau saudara datang, ada persoalan kan? Ada berapa persoalan? 2. Ya kan? Harusnya lah setelah pulang dari gereja ini, 2 persoalan itu selesai, benar kan? Harusnya kan begitu kan? Itu baru nama gereja. Tapi kalau di sini Pak, Ibu, kalau datang sini, Bapak dan Ibu datang bawa 2 persoalan, pulang jadi 7. Benar? Kenapa? Kenapa jadi 7? Aduh ternyata mesti bikin ini ya Pak. Oh mesti saling hormat ya. Oh mesti saling sayang lah. Tadi cuma 2 kan masalah kan? Saudara tahu Alkitab bilang apa? Kalau engkau ada talenta, kalau engkau gunakan talenta itu, saya tambahkan kan? Ya? Benar? Nggak takut itu bilang begini, mau jadi 7 loh, salah. Mendingan bilang, kok jadi 7 susah nih. Iya kan? Susah. Orang banyak itu adalah kita sekarang. Ketika ada saudara kita bergumul, kita tidak bisa bantu apa-apa padanya. Tapi kita akan dengar ketika Tuhan bilang padanya, aku mau. Bisa? Kita tidak dapat bantu karena kita juga punya persoalan. Tapi satu waktu kita akan dengar kata Tuhan padanya, aku mau. Nanti kita bahas minggu berikut. Jadi kalau ada 2 persoalan sekarang lalu pulang jadi 7, kalau ibu balik lagi pasti berkurang persoalannya. Ya kan? Tinggal 1 kalau datang minggu depan. Ya. Pegang yang kuat HP saudara. Ya kan? Bilang Tuhan. Kalau yang menyenangkan kita itu masalah bukan ya? Sesuatu yang menyenangkan. Bukan ya? Kalau yang menyenangkan bukan masalah kan? Ya sudahlah, tapi kalau sakit seperti si kusta itu. Dan Tuhan bilang, aku mau. Oh, si kusta mendengar itu langsung tahir dan orang-orang yang lihat. Kita tidak salah datang pada Tuhan. Karena dia bilang, aku mau, dan orang banyak itu mendengar itu. Mari kita berdoa.